Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ya, syukur ya semuanya baik. Nah, sebelum pembelajaran ada baiknya kita berdoa dulu, sekali nanti disiapkan oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas, coba disiapkan dulu nak. Kita berdoa dulu. Before we start our study, let's pray together. Over. Stand up, please. Give greet to our teacher. Good morning, Mom. Good morning, students. How are you today? I'm fine, Mom. Thank you. And Mom? I'm fine, thank you. Children, please. Yes, Mom. Oke, sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa ya. Nah, dipimpin oleh temannya. Satu nusa, satu bangsa, berdua satu ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Satu nusa. Baik, sebelumnya Ibu absen dulu ya, siapa yang sudah hadir. Adelia, ya, Revaldo, Noval, Revaldi. Oke, berarti hadir semua ya nak ya. Baik. Nah, sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, ya, karena ini sudah jam agak siang, kita sudah mulai kelihatan agak kelelahan, sehingga kita melakukan stretching dulu, ya. Ibu undang kalian untuk berdiri semua. Oke, aku harap agak bisa ke luar bangkunya biar bisa mengikuti gerakannya. Ya, besar ya. Oke, kita mulai stretchingnya. Smart teacher, saya pikir, saya rasa. Ayo ikuti gerakannya, ayo sama-sama. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burungnya terbang. Tangan ke Boleh depan, sambil nyanyi. yang berenang. Dudukkan rapi, siap berdoa. Ayo tangan Diputar, gulung-gulung, tangan digulung, bulan melihat di pagar bunda, kanan, kiri, atas, bawah,
menjadi delapan. Buat telinga licin di jari kanan, Lima jari kiri ku gabung menjadi 10. Siap berdoa. Ayo muda bersahabat guru kreatif Indonesia. Semangat belajar ya. Oke, tepuk tangan buat semua. Ya, oke. Silakan duduk kembali. Baik, sebelum kita masuk di bab 4 ini, kemarin kita sudah mempelajari tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapa yang masih ingat apa itu pengertian persatuan dan kesatuan? Ayo, siapa yang tahu? Oke, silakan Aldi, berdiri. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Ya, masih ingat ya apa itu persatuan dan kesatuan, yaitu utuh dan tidak terpecah belah. Baik, yang kedua, sebutkan contoh-contoh perilaku persatuan dan kesatuan yang ada di sekitar kalian. Siapa yang bisa? Oke, Noval, silakan berdiri nak, kuat suaranya nak. Contoh-contoh perilaku persatuan dan kesatuan. 1. Saling menghormati dan menghargai antara satu dengan lainnya sebagai sesama teman. 2. Menerima dan menghargai pendapat teman. 3. Tidak membeda-bedakan dalam memperlakukan teman yang satu dengan lainnya. 4. Menjaga kerukunan di lingkungan sekitar. 5. Berperilaku sopan dari satu kepada semua warga di sekolah, baik bapak atau ibu guru dan teman-teman di sekolah, keluarga dan masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. 6. Mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. 7. Menaati peraturan yang tertulis di sekolah. 8. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 9. Menjaga nama baik sekolah dengan cara meraih prestasi dan tidak memberikan perlakuan bagi tawuran di luar lingkungan sekolah. Iya, bagus, tepuk tangan. Baik, ya itu adalah materi kita pada minggu lalu, ya. Nah, pada hari ini yang kita pelajari adalah keempat tentang kebinekaan Indonesia, ya. Nah, sebelumnya itu akan menjelaskan dulu apa itu kesepakatan kelas kita dulu ya. Dimana supaya saat pembelajaran kondisi belajar kita kondusif, kesepakatan kelas yang kita lakukan yang pertama adalah konsentrasi, mempertahankan dan mendengarkan saat pembelajaran berlangsung. Kedua, saling menghargai pendapat teman. Ketiga, saling bekerja sama saat diskusi. Yang keempat, kondisi kalau mau ke kamar mandi. Nah, tidak boleh makan di dalam kelas. Kemudian tidak boleh tidur di dalam kelas saat belajar. Kemudian jangan ribut saat belajar berlangsung. Kemudian tunjuk tangan apabila ingin bertanya saat kita melakukan diskusi. Baik, itu kesepakatan kelas kita untuk diperhatikan dan dilaksanakan ya. Nah, di sini tujuan dari pembelajaran materi kita hari ini ya. Kalau kita lihat dari aspek pengetahuan, yang pertama melalui kegiatan menonton video, peserta didik mampu menganalisis dengan baik konflik keberagaman yang terjadi di Indonesia. Kedua, melalui membaca berita, peserta didik mampu menjelaskan dengan baik penyebab terjadinya konflik sara yang ada di Indonesia. Melalui kerja kelompok, peserta didik mampu mengaplikasikan dengan baik perilaku toleransi terhadap keberagaman melalui tindakan-tindakan sederhana. Nah, kalau untuk aspek keterampilan, 1. Dengan penerapan model pembelajaran project based learning, peserta didik mampu membuat produk infografis kebinekaan Indonesia. Dengan penerapan model pembelajaran project based learning, peserta didik mampu mempresentasikan secara kelompok kolaboratif hasil diskusi produk infografis
Indonesia di depan guru dan teman dengan baik dan cermat. Ya, ini adalah tujuannya. Ya, sekarang Ibu akan menampilkan materi dari bab 4 ini, ya, yang akan kalian perhatikan dan simak. Nanti ketika kita melakukan diskusi kelompok, kalian akan menambah referensi buat kelompok masing-masing. Baik ya, kita dengarkan dulu ya. Diperhatikan, nah, bisa dicatat mana yang penting menurut kalian. Channel YouTube Juliana Diana. Yaitu tentang menghargai peradaban agama, suku, ras, budaya, gender di Indonesia ya. Berasal dari kata Latin wahana yaitu toleransi, artinya sadar membiarkan sesuatu. Jadi toleransi menghargai segala perbedaan negara dan manusia. Nah, sekarang kita tahu nih Indonesia sangat beragam, mulai dari yang beragam, budaya yang beragam, agama yang beragam, ras yang beragam, gender yang beragam, kegiatan ekonomi yang beragam, dan masih banyak lagi keragaman di Indonesia. Nah, kita harus dapat menerima keragaman dengan bijak, karena keberagaman itu yang membuat Indonesia kaya akan budaya. Karena keberagaman itu yang membuat Indonesia menjadi unik. Nah, anak-anak, segenap bangsa Indonesia harus menyadari bahwa keanekaragaman yang ada dalam masyarakat Indonesia menjadi identitas kebangsaan yang sudah ada, tumbuh dan berkembang, dan seluruh Indonesia menjadi suatu kesatuan yang utuh, yaitu NKRI. Adalah Kesatuan Republik Indonesia. Nah, tahu kan setelah Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika menjadi 9 negara Indonesia yang memiliki arti walaupun berbeda-beda tetapi juga. Nah, bagaimana ya cara untuk bertoleransi suku, budaya, agama, ras dan gender itu? Nah, ya, cara yang pertama yaitu keberagaman. Caranya, yang pertama, tidak menghina agama yang dia cintai, kemudian tidak memaksakan agama tertentu terhadap orang lain, kemudian beribadah dengan baik sesuai dengan ajaran agama yang dianut, kemudian hormat menghormati dan saling bekerja sama dengan beragama. Jelas untuk agama sendiri. Nah, anak-anak tahu tidak bahwa toleransi terhadap keberagaman agama juga tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Ini negara menjamin kemerdekaan tiap agamanya masing-masing untuk beribadah, kepercayaannya itu. Sekarang kita lihat yang kedua ya, yaitu toleransi dalam keragaman suku dan ras. Nah, caranya yang pertama baik terhadap suku rasnya, kemudian menerima suku dan ras bangsa lain, kemudian menunjukkan sikap persaudaraan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan tanpa memandang suku dan negara. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya ya, yaitu toleransi dalam sosial budaya. Cara melakukannya bagaimana? Nah, yang pertama, bangga terhadap kebudayaan Indonesia. Kemudian, menjalin budaya asing yang masuk ke Indonesia. Kemudian, mau mempelajari budaya Indonesia. Kemudian, menghargai kebudayaan suku atau bangsa lain. Kemudian, melestarikan budaya
antara laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang cara melakukannya bagaimana ya? Contoh untuk bersifat perbedaan sektor gender ini. Caranya yang pertama itu tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan, karena dan perempuan memiliki tanggung jawab dan kesempatan yang sama. Nah, supaya lebih paham, kasih contoh nih. Nah, baik laki-laki tanggung jawab yang sama. Contoh enaknya nih, perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Nah, sudah ya tentang perbedaan gender dan toleransinya. Nah, sekian pelajaran kita hari ini. Baik, ada satu lagi ibu akan tayangkan video satu lagi tentang materi kita. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Di antaranya ada suku Minangkabau, suku Betawi, suku Minang, dan masih banyak lagi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan. Namun katanya, masih banyak perseteruan yang timbul akibat perbedaan. Di kota pun masih terdapat rasisme. Tidak jarang pemicunya disebabkan faktor seperti hal buruk ini tidak akan terjadi jika kita saling menghargai atas segala perbedaan, mulai dari perbedaan budaya, perbedaan keyakinan, perbedaan warna kulit. Sudah saatnya kita berubah menjadi lebih baik, di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Mulai dari diri sendiri, lalu membiasakannya pada orang lain. Karena perbedaan itu adalah satu bersama. Mari saling menghormati dan menghargai, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Baik, kita tadi sudah mendengarkan video pembelajaran kita. Nah, jadi sekarang ibu akan membagi, ya, di sini ibu akan membagi kelompok untuk diskusi kita. Nah, sebelum diskusi, ibu akan memberikan soal tematik dulu. Nah, bentuk keberagaman apa saja yang ada di tempat tinggalmu setelah kamu memperhatikan video tadi? Siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan Nak. Keberagaman agama atau kepercayaan, suku, budaya, dan bahasa. Contohnya di kelas ini, ada yang memiliki suku Batak, Jawa, dan suku Melayu. Oke, bagus. Tepuk tangan buat teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, dengan keberagaman yang begitu banyak, sering tidak terjadi konflik atau masalah. Siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan Nak.
Iya, bagus. Tepuk tangan. Pertanyaan pemantik dari video yang sudah kita tayangkan. Ibu akan membagi kalian 3 kelompok, ya. Di sini kelompok 1. Jadi kalian langsung membentuk kelompok masing-masing yang sudah Ibu bagikan namanya. Ibu persilakan ke tempatnya masing-masing. Ayo, silakan di atas. Baik, di sini sudah Ibu buatkan apa yang akan kamu kerjakan. Nah, Ibu kan sudah memberitahukan melalui WA Group untuk membawa handphone, karena handphone ini akan kita gunakan untuk membuat infografis dari aplikasi Canva. Sudah di-download kan aplikasi Canva-nya? Ya. Oke, baik. Ya, jadi kamu mengerjakannya dari Canva. Di situ ada bacaan infografis. Kamu secara kelompok, setiap orang individu harus memberikan pendapat atau idenya terhadap kerja yang akan kalian lakukan, ya. Tidak ada yang tidak boleh, tidak ada yang tidak memberikan masukan kepada temannya, dan nanti satu orang yang memasukkan ke dalam aplikasi tersebut, sehingga nanti kamu akan presentasi, kamu akan kirim sama Ibu, yaitu PPT-nya, agar bisa ditampilkan saat kalian presentasi. Oke, baik, Ibu akan bagikan dulu. Ini juga ada LKPD juga. Setiap kelompok nanti akan kalian kerjakan. Nah, di kertas kosong ini teman-temannya memberikan ide-idenya, dikasihkan ke salah satu kawannya yang memasukkan ke aplikasi infografisnya, ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Baik, bisa ditulis-tulis, Nak. Dan kerjasama sama temannya. Oke, untuk diskusi ini Ibu hanya memberikan waktu 20 menit karena kita akan presentasi setiap kelompok ke depan. Ya. Jadi dengan menggunakan handphone kamu bisa usahakan supaya mungkin kamu mengerjakan dengan baik. Oke, selamat mengerjakan. Tunggu apa yang kalian hasil kamu kerja dari diskusinya. Ya, ini yang ini bisa kamu jawab dari lihat di Google. Sebagian memberikan pendapat yang di tugas tadi. Ada lagi yang mau bertanya? Kalian bisa mengambil referensinya juga dari buku. Kita juga ngambil dari buku paket yang sudah ada. Kalau ada yang kurang kertasnya biar Ibu bagi lagi.
Kalau ada yang kurang kertasnya, Ibu bagi lagi ya. Siapa tahu kurang kertasnya? Ayo semuanya aktif ya. Baik, waktunya tinggal 12 menit lagi ya. Kalau masih ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan sama Ibu ya. Tidak ada.
Bisa dimasukkan gambar-gambar ya nak. Itu salah satu gambar itu bisa lebih menjelaskan dengan apa yang kamu berikan keterangannya. Jadi dari gambar ada keterangannya, itu lebih bagus lagi jika dimasukkan ke dalam infografisnya. Nanti kalau sudah siap, perwakilan setiap kelompok yang sudah membuat infografisnya kirim ke ibu, ya. Nanti kalian akan presentasi akan ibu tampilkan dari infografis kita ya ke depan nanti. Tariannya harus gambar keberagaman budaya. Dapat gambar-gambar kamu buka itu gambar keberagaman agama. Nah, nanti akan muncul di situ apa namanya rumah ibadah. Ada rumah ibadah. Gambarnya sudah ketemu, kita klik dulu gambar keberagaman kalian apa suku. Nah, nanti gambarnya yang mana cantik, kamu rasa menarik, bisa dimasukkan ke dalam infografisnya tadi, ya.
kita sudah habis. Sudah dikirimkan nak ke WA Ibu? Sudah. Perwakilan kelompok satu orang yang mengirimkan ke WA Ibu ya, untuk kita tampilkan. Baik, kelompok 1 sudah selesai. Oke, silakan tampil kelompok 1. Kelompok 1 silakan tampil. Ayo silakan coba nak. Waktu kita berjalan. Oke, kelompok 2 dan 3, Ibu minta tolong memperhatikan temannya. Kalau ada yang masih bingung, kurang paham, boleh ditanyakan. Ya, ini kesempatan kita untuk berdiskusi, untuk memahami materi kita hari ini. Ayo kepada kelompok 1, Ibu persilakan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perilaku dalam keberagaman agama. Melaksanakan kegiatan Berperilaku dalam keberagaman agama, satu melaksanakan ajaran agama yang diajarkan dari agama, dua menghormati agama yang diajarkan orang lain, tiga memakai keyakinan agama yang diajarkan kepada orang lain, empat mengurangi dalam pelaksanaan ibadah yang diajarkan orang lain, lima tidak memandang beda dan tidak menyamakan agama yang berbeda. Keagamaan bangsa Indonesia itu merupakan pembuktian dari Tuhan yang Maha Esa yang berarti sendiri. Kita bertuliskan di Nenek yang kedua pada tanggal 22 menyampaikan keagamaan tersebut. Kita tinggal dan berbeda-beda dan tidak berdua. Kesatuannya didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang dimulai dalam satu tanggal ketuhanan yang Maha Esa. Sekian dari hasil presentasi kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Bila ada yang ingin bertanya, Ayo, siapa yang ingin pertama? Ya, oke. Sebutkan namanya nak dan kelompoknya. Kuatkan suaranya nak. Oke, dari kelompok 1 siapa yang ingin menjawab? Baik, saya akan menjawab. Kita adalah kemarin yang melakukan itu yang beda tetapi tetap konsep ini Ini saja yang dapat menjawab. Oke, bagaimana?
lagi ingin bertanya? Tolong ya, silakan. Ada yang bisa jawab? Sudah. Oke. Tanya lagi, apakah ada lagi yang mau ingin bertanya? Oke, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan itu. Tiga agama yang paling banyak di Indonesia adalah Islam, Kristen, dan Hindu. Agama dapat menjadi sarana untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa karena mengajarkan nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan saling membantu. Selain itu, agama juga dapat menjadi landasan moral dan etika yang kuat bagi masyarakat. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Tidak? Baik, moderator, silakan ditutup. Oke, berikan tepuk tangan. Oke, silakan kembali dulu. Kelompok 2 silakan tampil ke depan. Sudah diperhatikan. Oke, silakan. Kelompok 2 dan kelompok 1 dan 3 memperhatikan seperti yang tadi ya, supaya aktif untuk bertanya ke kelompok yang tampil. Silakan. Selamat pagi semua. Pagi. Saya Mahardja Zahra Lubis bersama dengan anggota kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang keberagaman kebudayaan. Tahun 2010 berdasarkan survei tahun 2010, Badan Pusat Statistik BPS menyebut bahwa di Indonesia terdapat sebanyak 1.304 suku jika dipandang dari rata-rata kebudayaan. Setidaknya terdapat sekurang-kurangnya 300 suku bangsa di Indonesia. Suku adalah masyarakat yang memiliki budaya sendiri. Berbeda dengan masyarakat lainnya, budaya yang membedakan satu suku dengan suku lainnya adalah bahasa, adat istiadat, hingga kebiasaannya. Indonesia merupakan satu bangsa yang paling banyak sukunya di Indonesia. Namun, suku-suku yang beraneka atau beragam ini menjadi satu kesatuan antara lain dengan berbahasa yang sama, bahasa Indonesia. Suku-suku di Indonesia, satu Papua dan Maluku. Ada ratusan suku di daerah ini. Suku terbesarnya adalah
Suku-suku di Indonesia termasuk Papua dan Maluku. Ada ratusan suku di daerah ini. Suku terbesarnya adalah Asmat, Dani, Ni, hingga Alfa. Suku-suku pantai Papua memiliki banyak hubungan dengan suku Maluku seperti Ambon, Yei, Ternate, dan suku Pulau Halmahera, Buah, Bali, dan Nusa Tenggara. Di daerah barat ada suku Bali yang tinggal di Pulau Bali dan Pulau Lombok. Lalu suku yang menjadi suku utama di Pulau Lombok. Di Pulau Sumbawa ada suku Bila dan suku Jawa. Sedangkan di wilayah timur di Nusa Tenggara terdapat puluhan suku-suku utama di daerah ini adalah Timur, Alor, Sumbar, serta suku-suku di Flores seperti Ende, Bajawa, hingga Manggaral. Terdapat pula suku yang berumah di atas laut, yakni suku Bajo di daerah Komodo. 3. Sulawesi. Suku Laut Bajo juga ada di daerah Sulawesi, di wilayah selatan, tenggara, tengah, hingga utara. Namun, suku-suku utama di daerah ini adalah Bugis, Makassar, serta Minahasa. Terdapat puluhan suku lain di Sulawesi seperti Solaki, Buton, Andar, Toraja, Kaili, Gorontalo, hingga Sangir. 4. Kalimantan. Kalimantan memiliki rumpun suku Dayak yang jumlahnya bisa mencapai ratusan. Seperti di Papua, banyaknya suku Dayak di Kalimantan terjadi karena wilayahnya terpisah-pisah oleh hutan yang sangat luas. Selain suku Dayak, Kalimantan juga memiliki suku Banjar, Bugis, Melayu, dan Peranakan Tionghoa yang sudah berabad-abad bermukim di Kalimantan. Demikian presentasi dari kami. Adakah teman-teman yang ingin menanggapi? Oke, ayo siapa yang ingin bertanya di kelompok 2? Ada? Ayo, silakan. Ya, berdiri. Kuat suaranya, kuat. Ya, ayo, siapa yang menjawab? Saya akan menjawab pertanyaan. Bagaimana dapat jaga keberagaman suku agama dan antar golongan di Indonesia secara mendorong belajar dan mengenal budaya-budaya di daerah? Baik saja. Bagaimana tanya dulu apakah sudah kuat? Baik. Siapa lagi mau bertanya? Kelompok 2, oke, silakan. Sama. Saya Adriana dari kelompok 3. Tentang masalah keberagaman suku di Indonesia dan jelaskan bagaimana keberagaman itu menjadi kekayaan bangsa. Saya akan menjawab pertanyaan. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan. Udah ada di sini ya enggak? Kita bisa
membuat Kesatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dengan cara menghargai keberagaman agama serta mempromosikan toleransi dan kerjasama antara kelompok-kelompok yang berbeda. Selain itu, kita juga bisa memperkuat Kesatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dengan memahami dan menghargai budaya-budaya daerah yang ada di Indonesia. Baik. Ini adalah sudah kelompok. Ada lagi mau bertanya? Oke, kalau tidak ada boleh moderator ditutup. Sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, berikan pertanyaan doa. Baik, yang ketiga silakan untuk tampil ke depan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Saya Agnes Saudara Tuan bersama dengan anggota kelompok 2 ini mempresentasikan materi tentang keberagaman budaya. Presentasi kali ini diharapkan bisa memberikan teman-teman pemahaman dan pengetahuan lebih dalam terkait keberagaman budaya. Indonesia adalah negara yang memiliki kebudayaan yang beragam. Nah, yang pertama adalah budaya. Beberapa lagu daerah bahkan terkenal secara nasional. Beberapa lagu daerah dari Sumatera sangat terkenal. Di antaranya adalah Gunung Jumpa dari Aceh, Sinanggar Tua dari Tapanuli, Kampung Nanjau Sumatera dari Minang, hingga Lancar Kuning dari Melayu. Yang kedua ada alat-alat tradisional. Alat-alat musik tradisional diantaranya ada alat musik gondang dan kemunai di Sumatera, angklung di Jawa Barat, gamelan di Jawa dan di Bali, sopek di Kalimantan, molintang di Sulawesi, sasande di Nusa Tenggara, hingga tipa di Papua dan Maluku. Yang ketiga ada tarian daerah. Salah satu tarian daerah di Indonesia yang paling terkenal di dunia adalah tari saman. Tari saman ini berasal dari Aceh. Inilah tari yang dipilih untuk acara pembukaan pesta olahraga Asian Games 2018. Tari ini dilakukan oleh 1.600 siswa SMA di Jakarta dan disiarkan secara langsung ke seluruh negara Asia. Di Sumatera, yang keempat ada tradisi dan upacara. Salah satu upacara yang terkenal di Papua adalah upacara bakar batu. Seluruh warga untuk bersyukur dan mengikat kebenaran dan berpesta bersama. Makanannya dimasak menggunakan batu yang dibakar. Menari seperti tradisi bambu sila di Maluku, mencari tradisi laut dalam tradisi bau nyale di Lombok, upacara Pasawa di Sumba, Kesoga di masyarakat Tengger Jawa Timur, Kasetan di Solo dan Jogja, hingga upacara Tabuik di Minang. Semua itu menunjukkan kekayaan budaya Indonesia yang tiada taranya. Yang kelima ada kultur rumah dan kampung adat. Keragaman rumah serta kampung adat juga menunjukkan kebinekaan Indonesia. Rumah adat di 3 pulau besar yakni Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi umumnya merupakan rumah panggung. Lantainya tidak tanah, melainkan berupa panggung dari kayu untuk berjaga-jaga dari ancaman banjir dan kemungkinan serangan binatang buas. Di Sumatera ada rumah adat Lombade, rumah Bolak, rumah Gadang, dan rumah Silat. Semuanya berupa rumah panggung dengan tiang tinggi. Begitu pula rumah panjang, rumah betang, rumah lamin, dan rumah banjar di Kalimantan. Di Sulawesi, rumah bala dan rumah walengko juga merupakan rumah panggung.
Di GPTS terdapat rumah adat yang menarik perhatian banyak wisatawan, yaitu rumah tempatnya. Atapnya memiliki bentuk tanduk kerbau. Atap rumah adat yang juga memiliki bentuk tanduk kerbau lainnya adalah rumah gadang minang. Sedangkan tanduk kerbau sebenarnya dipakai buat menghias rumah-rumah. Sebelum presentasi kami akhiri, kami mempersilahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Baik, silakan ke depan. Kuat ya suaranya. Dalam budaya adalah yang ada di muka bumi belahan dunia dengan banyaknya berbagai suku bangsa yang ada di dunia. Begitu juga dengan keragaman budaya di Indonesia. Tidak. Sehingga menghasilkan kebudayaan yang berbeda dari kita. Bagaimana? Apakah kelompok dua puas dengan jawabannya? Oke, soal selanjutnya. Siapa yang mau bertanya? Oke, silakan. Silakan, saya Adelia lagi dari maka budaya satu bangsa berbeda dari Baik, siapa yang menjawab? budaya satu bangsa lainnya karena tidak perlu memiliki berbagai aspek yang berbeda, mulai dari adat istiadat, perayaan hingga lingkungan tempat tinggal. Setiap suku berbeda-beda. Bagaimana? Apakah jawabannya? Oke, ada lagi yang masih pertanyaan? Oke, silakan. Apa fungsi dari keragaman budaya? Ya, siapa yang mau menjawab? Kuat ya. Keragaman budaya di Indonesia memiliki banyak peran dan fungsi dalam pembangunan dari masyarakat. Peran paling utama adalah menanamkan sikap toleransi dalam masyarakat. Hal ini penting karena dalam keragaman pasti akan ada suatu kondisi yang akan merusak budaya masyarakat. Bagaimana? Apakah sudah tahu tapi jawabannya? Ya, sangat pas. Kami dari kelompok 3 ingin mengucapkan terima kasih atas atensi teman-teman semua selama kami presentasi. Sekian dari presentasi kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Oke, baik. Tepuk tangan buat kelompok 3. Baik ya. Ya, dari 3 kelompok yang tampil ya, yang Ibu lihat sangat bagus, semuanya bagus. Cuman ada yang lebih bagus lagi ya. Dari 3 tampilan tadi yang Ibu lihat bagus adalah kelompok 3. Tepuk tangan buat kelompok 3. Baik ya. Tadi kan kamu sudah selesai presentasi ya. Ini penutup. Ayo. Dari apa yang sudah kita pelajari dari berbagai kelompok yang sudah tampil, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Oke, kita persilakan kembali ke depan untuk memberikan apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Dari apa yang kita pelajari tentang kebinekaan Indonesia, kami bisa disimpulkan berdasarkan
keberagaman budaya, agama, suku, dan budaya. Kebersamaan dengan keberagaman agama, suku, dan budaya masih dapat kita syukuri. Keberagaman budaya serta adat istiadat harus kita pertahankan, kita kembangkan, dan kita jaga. Agama Kristen, agama Islam, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu adalah agama-agama yang bersih di Indonesia. Itulah kebinekaan keragaman yang ada di negara yang kita cintai, yaitu negara Indonesia. Oke, tepuk tangan. Baik, dari kesimpulan dari teman kita tadi, materi yang sudah kita pelajari hari ini, dengan kita diskusi, nah sudah ditarik garis merahnya bahwa kebinekaan Indonesia terdiri dari beberapa keberagaman, baik keberagaman gender, suku, agama, ras, dan antar golongan. Di mana perbedaan itu semua adalah untuk menjalin kesatuan dan kesatuan. Bukan berarti berbeda-beda kita jadi pecah, tapi dengan perbedaan itu kita bisa menyatu, ya, sesuai dengan semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya iya. Kalau kita lihat sebuah pelangi itu indah kak kalau cuma satu warna? Kalau dia dua warna? Tiga warna? Tapi dengan banyaknya warna dia jadi makanya disebut dengan pelangi. Kalau dia hanya satu warna berarti kita sebut dia misalnya warna merah, ya merah saja. Tapi dengan beragam warna kita sebut dia seperti pelangi, indah kita lihat, betul? Nah, dengan perbedaan yang kita rasakan di negara kita ini, ya, bahwa Indonesia ini sangat sekali negara lain itu merindukan keberagaman yang ada di Indonesia. Kenapa? Agama aja yang dipercayai ada 6. Tapi bisa Indonesia hidup dengan rukun, damai. Walaupun memang ada konflik-konflik yang memecah belah, tapi kalian sebagai generasi penerus bangsa, ibu rasa kamu sudah paham. Jika ada orang yang ingin memecah belah kita, itu bukan hal yang baik untuk kau ikuti. Walaupun kamu dibayar orang. Kenapa? Resikonya untukmu sendiri. Contoh, kau tawuran. Otomatis orang tawuran ini silat mata mau melakukan tindakan kriminal sehingga terjadinya pembunuhan. Apakah kalian ingin belum waktunya untuk mati? Tidak. Jadi ibu harap kalian sebagai generasi penerus bangsa bisa memilah-milah hal yang baik dengan yang tidak baik. Hal yang baik itu adalah untuk masa depanmu. Yang menentukan dirimu sukses itu adalah dirimu sendiri, bukan orang tua. Orang tua adalah faktor pendukung. Contoh, kalau ada orang kaya, orang tuanya misalnya dua-duanya dokter, sudah, tapi anaknya nggak mau kuliah. Malas aku bosan kuliah. Apa arti kekayaan orang tuanya tadi? Tidak ada, nihil. Karena anaknya tidak mau kuliah. Tapi ada anak orang miskin, ya, orang miskin, orang tuanya. Tapi anaknya ini giat sekali belajar. Bisa kalian berhasil? Bisa. Dari bagaimana? Belajar dan mengikuti. Sekarang di online itu bisa kamu lihat di Google ada namanya program beasiswa. Bu, bagaimana mendapatkan beasiswa? Ada perintah-perintahnya di dalamnya. Apakah kalian menjawab soal? Apakah kamu saat menjawab soal itu nilainya bagus? Maka kamu akan lulus dalam tes untuk mendapat beasiswa. Jadi nothing is impossible. Tidak ada yang tidak mungkin. Kamu bisa berhasil. Tidak lihat dari orang tuamu miskin atau kaya. Ya. Jadi semua yang membuat keberhasilan itu adalah diri sendiri, bukan orang lain. Paham? Itu kesimpulan dari materi kita. Walaupun di kelas kita ini ada beragam jenis suku, agama, ibu harap tidak ada saling membeda-bedakan atau mengkelompok-kelompokkan. Karena kita di sini tujuannya sama, yaitu belajar. Ya? Paham? Oke, baik, terima kasih. Dari tadi yang sudah kita simpulkan dari teman dan ibu, ada refleksi.
Siapa kira-kira yang bisa merefleksikan? Oke, silakan ke depan, Nak. Ya, ini refleksi dari materi kita hari ini. Dari pembelajaran hari ini, saya dan teman-teman semakin memahami apa itu kebinekaan di Indonesia. Dari keberagaman suku, agama, dan budaya, sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi kami. Dan hal yang paling berkesan pada hari ini adalah kami dapat belajar dengan happy, aktif, dan menyenangkan. Baik, silakan duduk kembali. Baik, demikian tadi. Tepuk tangan dulu buat teman yang tadi sudah memberikan. Nah, tadi juga Ibu sudah memberikan LKPD-nya. Sekarang Ibu minta kembali LKPD-nya. Sudah tadi. Ya. Nah, ada juga tugas yang Ibu berikan melalui WA group ya. Nanti tolong dicek di HP-nya untuk pertemuan berikutnya ya. Tugasnya itu harus sudah diselesaikan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Cukup? Paham? Baik. Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, kita tutup ya. Ketua kelas untuk menyiapkan, Nak. Berdoa dulu. Attention please. Before we go home, let's pray together. Okay. Stand up, please. To our teacher. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, student. You have your home. Yes.